Bisa, Pak. Baik, kita mulai aja kuliah kita pada pagi hari ini karena sudah jam 7 lebih begitu ya. Kalau dari lihat jumlahnya sih kurang matching begitu ya. Satu antara yang sudah absen dan yang ada di meeting ini lebih banyak yang absen. Mudah-mudahan bisa segera bergabung. Jadi ya harusnya memang begitulah. Kemudian nanti yang masih belum bisa absen, terutama yang sudah bergabung nanti bisa menyampaikan ke saya di belakang begitu ya, di setelah perkuliahan ini selesai. Baik, seperti biasa nanti akan saya menyampaikan kurang lebih 1 jam ke depan begitu terkait dengan dokumen lingkungan. Kalau ada tanya jawab silahkan. Baik, jadi kita akan kemarin minggu yang lalu kita sudah membahas terkait dengan keterkaitan antara izin lingkungan UKL, UPL, dan AMDAL. Sekali lagi bahwa peraturannya sudah berubah begitu ya, peraturannya sudah berubah, tetapi secara prinsip sudah berubah ya, melalui kemarin ada PP yang terbaru, PP nomor 21 tahun 2000, PP 22 tahun 2021, suka kebalik saya. Sudah berubah, tetapi secara prinsip bahwa proses penyusunannya, mekanisme penyusunannya, sistem penyusunannya, metode penyusunannya kurang lebih masih sama. Perubahan itu hanya ada beberapa istilah saja yang mengalami perubahan. Misalnya sekarang izin lingkungan itu sekarang sudah tidak ada. Yang ada sekarang namanya persetujuan lingkungan hidup, dan itu surat keputusan kelayakan lingkungan hidup. Jadi hampir sama seperti pada saat Undang-Undang 2397 yang lalu. Jadi kembali lagi seperti dulu. Kemudian yang beda lagi nanti akan saya jelaskan sambil jalan begitu ya perbedaannya. Yang beda lagi adalah penilaian. Jadi penilaian kalau dulu dinilai oleh yang disebut sebagai KPA, Komisi Penilai AMDAL, baik itu di pusat, provinsi maupun di kabupaten kota. Sekarang KPA itu namanya diganti dengan tim uji kelayakan begitu ya, tim uji kelayakan lingkungan hidup. Tetapi prinsipnya sama bahwa dokumen AMDAL itu harus dinilai begitu ya, harus dinilai. Susunannya juga mengalami perubahan, nanti akan saya tunjukkan. Memang saya belum sempat memodifikasi slide ini begitu ya, paparan ini menyesuaikan dengan PP yang terbaru, tetapi pada prinsipnya sama. Jadi saya kira masih bisa saya sampaikan sebagai materi kuliah. Nanti kalau ada perbedaan akan saya sampaikan sambil jalan begitu ya. Kemudian terkait slide-nya bisa kelihatan ya? Sudah bisa terlihat ya? Terlihat, Pak. Oke, jadi kalau sumber kalau slide ini memang betul dari 32 2009 dan PP 27 2012, tetapi bahwa PP 27 2012 ini sekarang sudah tidak berlaku, jadi tolong kasih note begitu ya, dikasih catatan bahwa PP 27 2012 ini sudah tidak berlaku, diganti dengan PP 22 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Tetapi sekali lagi bahwa secara prinsip prosesnya masih sama. Sehingga di kuliah kita pada hari ini saya akan menjelaskan proses, pengertian proses dan manfaat AMDAL gitu ya. Nanti ada UKL, UPL, DLH, DPLH dan lain sebagainya akan bergiliran gitu. Sekarang kita mulai dari proses yang paling kompleks dulu. Paling kompleks dulu terkait dengan penyusunan AMDAL. Jadi prosesnya masih relatif sama. Saya kira ini kita skip saja ya. Kita sudah tahu bahwa AMDAL UKL UPL merupakan bagian daripada instrumen pencegahan gitu ya. Instrumen pencegahan itu kalau ada di lingkup PPLH ada lingkup pengendalian,
Masih ingat ya, lingkup pengendalian, di dalamnya ada pencegahan, dan ada 12 instrumen inilah yang menjadi bagian daripada instrumen pencegahan, termasuk di dalamnya adalah AMDAL dan UPL. Nah, ini saya kira sudah kita bahas kemarin ya. Pada prinsipnya AMDAL adalah kajian mengenai dampak penting, dilakukan pada tahapan perencanaan begitu ya, dan nantinya digunakan bagi proses pengambilan keputusan. Kemudian usaha dan atau kegiatan adalah aktivitas yang menimbulkan perubahan terhadap ronda. Dampak penting adalah perubahan lingkungan hidup yang mendasar. Sekedar mengingatkan saja. Kemudian, nah ini saya kira AMDAL, UKL, UPL, dan izin lingkungan ini nanti istilahnya yang harus diganti dengan persetujuan lingkungan hidup. Jadi sekali lagi pada prinsipnya sama, hanya istilahnya saja yang berubah begitu ya. Istilahnya saja yang berubah menjadi persetujuan lingkungan hidup. Nah, bentuk persetujuan lingkungan hidup itu di-note silahkan adalah surat keputusan kelayakan lingkungan hidup. Jadi sama seperti AMDAL yang dulu. AMDAL sebelum rezimnya izin lingkungan itu ada begitu ya. Jadi dulu AMDAL yang lama itu juga sama, tidak mengenal istilah izin lingkungan yang ada di dalam Undang-Undang 2397 dan PP 2799 tentang AMDAL. Itu tidak ada istilah izin lingkungan. Kemudian era Undang-Undang 32 2009 dan PP 27 2012 itu dikenalkan istilah izin lingkungan selain keputusan kelayakan lingkungan hidup. Kalau dulu namanya persetujuan AMDAL begitu ya. Kalau di Undang-Undang 32 2009 itu SKKLH, Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup, kemudian diterbitkan bersama-sama dengan izin lingkungan. Sedangkan di PP yang baru ini, izin lingkungannya dihilangkan, tetapi hanya cukup sampai di keputusan kelayakan lingkungan hidup, yang itu kemudian disebut sebagai persetujuan lingkungan hidup. Nah, izin kegiatan ini adalah disebut sebagai izin perizinan berusaha begitu ya. Kalau sekarang disebut sebagai perizinan berusaha. Jadi tetapi pada prinsipnya sama bahwa AMDAL, UKL, UPL itu menjadi prasyarat untuk mendapatkan persetujuan lingkungan hidup, dan persetujuan lingkungan hidup itu menjadi prasyarat untuk mendapatkan perizinan berusaha. Itu kalau istilah sekarang. Sehingga tidak mungkin bahwa ada izin berusaha yang terbit tanpa memiliki perizinan lingkungan hidup. Demikian juga bahwa tidak mungkin ada perizinan lingkungan hidup yang bisa diterbitkan tanpa menyusun AMDAL atau UKL, UPL. Bisa dipahami ya? Kita lanjutkan. Jadi AMDAL titik beratnya adalah merupakan kegiatan menghasilkan dampak penting. Kemudian AMDAL disusun oleh Pemrakarsa pada tahap perencanaan dan dilakukan melalui kegiatan penapisan. Nah, kegiatan penapisan inilah yang mungkin merupakan satu proses awal di mana sekarang dilakukan melalui mekanisme yang diatur di dalam Permen LHK P38 tahun 2019. Oke, saya tunjukkan ya. Nah, ini sebelum saya tunjukkan permennya. Jadi kemarin kita sudah membahas ini, sekedar mengingatkan lagi bahwa ada AMDAL, ada UKL, UPL, dan ada SPPL. AMDAL itu dampak yang penting. UKL, UPL itu dokumen lingkungan bagi kegiatan yang tidak berdampak penting. Sedangkan SPPL adalah di bawahnya UKL UPL skalanya. Skala dampaknya itu di bawah UKL UPL. Jadi satu, dia tidak penting, tetapi tidak penting, tetapi sama-sama tidak penting dengan UKL UPL, tetapi dalam skala usaha mikro dan kecil. Sehingga dia tidak memerlukan perizinan
lingkungan, persetujuan lingkungan, tidak memerlukan persetujuan lingkungan. Kalau dulu tidak memerlukan izin lingkungan, sama sekarang tidak memerlukan persetujuan lingkungan. Ingat, yang hanya membutuhkan persetujuan lingkungan hidup, kalau dulu disebut sebagai izin lingkungan, adalah hanya AMDAL dan UKL UPL. Walaupun di dalam undang-undang kita ada SPPL begitu ya, tetapi dia tidak membutuhkan persetujuan lingkungan hidup karena satu, dia tidak penting, serta dilakukan oleh kegiatan dalam skala mikro dan kecil. Kemarin sudah saya contohkan ya, yang gampang mungkin dekat dengan kalian adalah Pizza Hut begitu ya. Pizza Hut itu sebagai sebuah restoran kewajibannya adalah menyusun UKL UPL. Sedangkan PHD, Pizza Hut Delivery, itu menyusunnya adalah SPPL. Jadi karena PHD dianggap sebagai usaha mikro dan kecil, artinya bahwa tidak banyak pengunjung yang datang, tidak banyak porsi yang diberikan, tidak banyak, otomatis konsekuensinya tidak ada limbah, bukan tidak ada ya, limbahnya jumlahnya relatif lebih sedikit, sehingga dia hanya cukup memiliki surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup. Pendeknya disebut SPPL begitu ya, dia hanya menandatangani surat pernyataan itu. Tidak perlu menyusun UKL-UPL apalagi AMDAL. Nah, penapisan itu posisinya ada di batas AMDAL dan UKL-UPL begitu ya kalau berdasarkan Permen. Sekali lagi Permen-Permen yang 05 2012 ini juga sudah tidak berlaku, sudah diganti dengan Permen LHK P38 2019. Silahkan bisa di-note begitu ya. Yang digunakan untuk menentukan mana-mana yang wajib AMDAL dan mana-mana yang tidak wajib AMDAL atau UKL-PL begitu ya, mana-mana yang wajib AMDAL dan mana-mana yang tidak wajib AMDAL atau UKL-UPL. Itu ditetapkan dengan peraturan menteri. Sedangkan yang batas UKL-UPL dan SPPL, misalnya kenapa sih Pizza Hut nyusunnya UKL-UPL, sedangkan PHD nyusunnya SPPL, itu siapa yang menentukan? Nah, itu ditentukan oleh daerah masing-masing. Ini kasus yang di Semarang ya, kasus yang di Semarang misalnya. Bahwa peraturan wali kota Semarang menentukan bahwa skala usaha seperti Pizza Hut itu masuknya UKL-UPL, sedangkan PHD adalah cukup menyusun SPPL. Jadi batas UKL-UPL dan SPPL itu tidak ditentukan oleh menteri, tetapi ditentukan oleh gubernur kalau itu wilayah kabupaten, melintas wilayah kabupaten kota, atau ditentukan oleh bupati atau wali kota kalau kegiatannya dalam satu wilayah kabupaten atau kota. Bisa dipahami ya untuk penapisan ini atau batas mana AMDAL dan batas mana UKL-UPL. Nah, sekarang akan saya tunjukkan Permen LHK P38 2019 terkait dengan penapisan begitu ya. Terkait dengan ini P38 2019. Untuk menentukan mana-mana yang wajib AMDAL dan mana-mana yang wajib UKL. Bisa dilihat ya. Ini adalah Permen LHK P38 2019 tentang jenis rencana usaha dan atau kegiatan yang wajib memiliki analisis mengenai dampak lingkungan hidup. Nanti akan kita lihat. Sebenarnya ada beberapa mekanisme, tetapi yang paling gampang adalah kita melihat di lampiran 1 begitu ya. Lampiran 1 itu nanti isinya adalah list atau daftar usaha atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan AMDAL. Mohon maaf, lampiran 1. Ini ya. Jadi kalau Anda sebagai pengusaha begitu nanti, pengusaha ini, jenis rencana usaha dan atau kegiatan yang wajib memiliki analisis
mengenai dampak lingkungan hidup. Ini dibagi menjadi beberapa bidang begitu ya, ada multisektor, ada bidang pertahanan keamanan, ada bidang energi dan sumber daya mineral, ada bidang pekerjaan umum, ada bidang perdagangan, perindustrian dan lain sebagainya. Nanti akan kita lihat satu persatu secara sekilas begitu. Nah, ini sebagai contoh, misalnya Anda sebagai seorang investor begitu ya, ingin membangun sebuah hotel atau apartemen. Luasan hotel atau apartemen tersebut, luasan bangunannya misalnya direncanakan bangunannya itu ada 15 lantai begitu, dengan luasan total 13.000 meter persegi. Di atas lahan sebesar 1,5 hektar begitu misalnya. Pertanyaannya, apakah kegiatan yang akan kalian rencanakan itu, yang hotel 15.000 meter persegi, 12.000 meter persegi tadi ya, contohnya, dengan luasan 1,5 hektar itu, apakah masuk wilayahnya AMDAL atau masuk wilayahnya UPL gitu kan? Nah, caranya yang paling gampang adalah melihat pada lampiran 1 ini, Permen LHK P38 2019. Akan kita lihat satu-satu. Jadi ini jenisnya ya. Dia jelas bukan reklamasi wilayah pesisir. Dia jelas bukan pemotongan bukit. Dia bukan pengambilan air bersih. Bukan pengambilan air bawah tanah. Nah, ini masuknya di sini. Pembangunan bangunan gedung gitu ya, karena hotel atau apartemen itu kan masuknya bangunan gedung. Dia wajib AMDAL kalau luasan lahannya di atas atau sama dengan 5 hektar, atau lahannya atau bangunannya di atas atau sama dengan 10.000 meter persegi. Atau gitu ya, atau. Jadi atau itu artinya kalau salah satu kriteria ini sudah terpenuhi, maka kriteria untuk wajib AMDAL sudah masuk begitu ya, sudah masuk. Artinya begini, contohnya tadi ya, bahwa hotel yang akan dibangun adalah seluas berada pada lahan 1,5 hektar. Sebenarnya kalau kita melihat batasan lahan, dia masih berada di batas wajib AMDAL. Karena batas wajib AMDAL itu 5 hektar lebih. Jadi lebih besar atau sama dengan 5 hektar. Jadi kalau lahannya sebenarnya di bawah wajib AMDAL. Tetapi pada saat dicek bangunannya yang direncanakan akan dibangun itu luasannya adalah 12.000 meter persegi. Batas wajib AMDAL adalah di atas atau sama dengan 10.000 meter persegi. Sehingga hotel yang akan dibangun tersebut atau apartemen, katakanlah demikian, termasuk kegiatan yang wajib AMDAL, begitu, kegiatan yang wajib AMDAL, karena bangunannya melampaui atau melebihi batas wajib AMDAL, yaitu batasnya 10.000 meter persegi. Dia kan 12.000, sehingga sudah melampaui. Walaupun lahannya di bawah. Jadi ini atau. Yang perlu digarisbawahi adalah atau. Kalau dan berarti harus terpenuhi dua-duanya. Tapi karena ini atau berarti salah satu terpenuhi, maka kewajiban si investor atau kalian sebagai investor misalnya adalah menyusun AMDAL. Di sini disebutkan sekaligus ya bahwa AMDAL yang ini, kategori AMDAL yang harus disusun adalah AMDAL kategori C. Sebagai informasi bahwa AMDAL itu di-grading begitu ya, di-grading. Ada pemeringkatan begitulah, ada pemeringkatan dimulai dari yang paling besar dampaknya, nanti akan kita lihat, adalah kategori A, kemudian kategori B yang menengah, dan yang paling ringan itu adalah kategori C. ABC itu berbedanya di apa? Di waktu penyusunannya. Nanti akan saya tunjukkan waktu penyusunannya. Jadi A itu relatif panjang, B itu tengah-tengah,
dan C waktu penyusunannya itu atau waktu prosesnya, waktu berprosesnya relatif lebih singkat, paling singkat lah. Karena dianggap bahwa dampaknya tidak terlalu penting, penting tapi tidak terlalu berat katakanlah, tidak terlalu berat dan kegiatan itu sudah banyak yang melakukan sehingga pengelolaan dampaknya sudah jelas dan pengelolaannya juga sudah jelas begitu ya. Ini contoh kita melihat dari atas lagi, misalnya ada kegiatan reklamasi. Jadi kalian kalau ada pemerintah atau siapapun yang melakukan reklamasi wilayah pesisir, misalnya seperti Jakarta ya, ada reklamasi yang terkenal itu kan reklamasi yang ada pulau A, B, C, D, dan lain sebagainya yang kemarin sempat ramai itu. Kalau luasan reklamasinya di atas 25 hektar, kemudian volume material uruknya di atas 500.000 meter kubik, dan panjang reklamasinya di atas 50 meter, itu tegak lurus arah laut ya, diukur dari garis pantai, maka dia wajib menyusun AMDAL. Sekali lagi ini atau ya, atau. Artinya kalau ini dan ini biasanya terkait lah. Jadi misalnya luasannya hanya 20 hektar, 10 hektar begitu ya. Volume yang digunakan hanya 400.000 meter kubik, tetapi panjang reklamasinya 55 meter kubik. Berarti dia kena wajib AMDAL di sini. Nah ini dilihat bahwa kategorinya A, jadi dianggap lebih serius dibandingkan tadi membangun gedung. Lebih serius dibandingkan membangun gedung. Kalau tadi bangun gedung kan kita di kategori C. Sedangkan untuk reklamasi ini dikategorikan sebagai kategori A. Nah, ini di dalam tabel ini juga diberikan beberapa alasan ilmiah khusus. Yang pertama, kenapa dia wajib AMDAL begitu ya, alasan ilmiah khususnya. Dia akan mempengaruhi hidrooceanografi, hidrologi, batimetri, topografi, geomorfologi, geoteknik, dan dampak sosial. Sedangkan yang kolom ini, kenapa sih dia dikategorikan sebagai kategori A? Ini alasan ilmiah khususnya, begitu ya. Jadi silahkan nanti bisa dibaca masing-masing alasan ilmiah khususnya. Kita akan lihat satu persatu begitu ya, apa saja yang diatur. Pemotongan bukit. Misalnya orang kan suka beli bukit. Kalau di Tembalang, kalian sudah sempat di Tembalang ya, ada yang Brown Canyon atau apa itu ya, itu kan kegiatan sebenarnya kegiatan pemotongan bukit begitu ya. Jadi ada orang yang beli bukit, kemudian tanahnya digunakan untuk reklamasi atau untuk nguruk sesuatu. Nah, pemotongan bukit itu kan dikategorikan sebagai penambangan mestinya. Sebenarnya dengan volume, kalau pemotongan bukitnya itu atau urukannya dengan volume di atas 500.000 meter kubik, maka dia wajib AMDAL dan kategorinya C. Kemudian pengambilan air bersih, air sungai, danau, dan air permukaan itu debitnya 250 liter per detik. Jadi misalnya ada pembangunan instalasi pengolahan bersih begitu ya, PDAM lah katakan, PDAM yang akan memanfaatkan sungai sebagai sumber air baku. Kalau dia pengambilannya di atas 250 liter per detik, maka dia wajib menyusun AMDAL. Kategorinya B. Alasan kenapa B ada di paling kanan, alasan kenapa AMDAL ada di kolom yang tengah ini. Kemudian kalau air bawah tanah, beda ya. Jadi sama-sama pengambilan air. Kalau ini air permukaan, ini air bawah tanah. Kemudian 50, kalau air bawah tanah debitnya lebih kecil, di atas 50 liter per detik dari satu atau beberapa sumur pada kawasan di bawah 10 hektar. Jadi misalnya ada 5 sumur begitu ya, masing-masing sumur 10 liter per detik. Tetapi 5 sumur itu berada dalam satu kawasan 5 hektar, jelas dia masuk AMDAL. Karena kalau dijumlah, debit pengambilannya di atas 50 liter per detik. Tetapi kategorinya C. Alasan wajib AMDAL ada di sini. Alasan wajib
kenapa dia kategori C ada di sini. Jadi misalnya ini deskripsi kegiatan tidak kompleks, kajian tidak kompleks. Jadi ada alasan. Nah, ini yang menentukan Bu Menteri. Ini gedung yang tadi. Kemudian ada bidang pertahanan, nanti bisa dibaca ya. Pembangunan TNI, luasannya berapa, kelas AB, pusat tempur. Bidang pertanian, budidaya tanaman pangan dengan tanpa atau unit pengolahannya, luasannya di atas 2000 hektar, dan seterusnya. Nanti kita lihat yang sering dilakukan saja. Ini nanti bisa Anda baca sendiri. Nanti akan saya upload Teams begitu ya, Permen LHKP 38, walaupun ini juga berpotensi terubah, tapi selama belum terbit berarti masih berlaku begitu ya. Ini masih pertanian. Nah, ini perikanan dan kelautan, misalnya budidaya tambak, udang, ikan, tingkat teknologi intensif dan semi intensif. Itu kalau luasannya di atas 100 hektar dan seterusnya. Ini masih bidang perikanan, termasuk lahan produksi garam ya. Kalau Anda mau bikin pabrik garam, ini dilihat apakah luasannya. Kalau di atas 500 hektar dia wajib menyusun amdal. Charge laptopnya dulu. Oke, kita lanjutkan. Kemudian ini nanti bisa dibaca kehutanan, nanti bisa dibaca ya, kehutanan, luasan-luasan seberapa besar yang dia wajib amdal. Nah, perhubungan misalnya ini mungkin lebih dekat dengan kita sedikit agak detail begitu ya. Misalnya bikin jalur kereta api. Kalau di kota di atas 25 km, tapi ini yang di atas tanah ya, at grid. Tapi kalau bikin terowongan, walaupun hanya 1 meter, dia wajib amdal karena di sini disebutkan semua besaran. Tetapi ya pada prinsip, pada teknisnya ya mungkin bikin terowongan hanya 1 meter. Tetapi ini ekstrimnya ya, ekstrimnya karena dia disebut semua besaran. Jadi walaupun hanya bikin 10 meter pun dia wajib amdal kalau bikin kereta api di bawah permukaan tanah. Artinya jalur kereta api di bawah permukaan tanah. Kemudian elevated, jadi di atas permukaan tanah, di Jakarta misalnya itu kan banyak jalur kereta api yang elevated, jadi diangkat begitu ya, diangkat, tidak sebidang. Tidak sebidang itu kalau di kota 10 km ke atas, kalau di non perkotaan di atas 25 km. Kemudian terminal, saya kira nanti bisa dilihat pengerukan perairan dengan capital dredging. Capital dredging itu adalah dredging yang memotong batuan. Ada dua sebenarnya dalam konteks perhubungan begitu ya, di pelabuhan. Itu ada yang disebut sebagai maintenance dredging. Itu adalah dredging untuk perawatan begitu ya, karena proses sedimentasi. Jadi di pelabuhan itu kan ada yang disebut sebagai kolam pelabuhan, tempat kapal pada masuk itu ya. Itu kan harus memiliki kedalaman tertentu supaya kapal itu tidak kandas. Lah di pelabuhan itu kan banyak terjadi sedimentasi. Yang kalau sedimentasinya itu dibiarkan, dia akan mengurangi kedalaman daripada si kolam pelabuhan. Nah, itu perlu di dredging begitu ya. Tetapi dalam konteks tersebut adalah maintenance, jadi perawatan. Kalau capital dredging itu adalah betul-betul dia membuat kolam pelabuhan yang baru. Misalnya sebelumnya belum ada, dia harus bikin kolam pelabuhan yang baru, di lokasi tersebut kedalamannya tidak memenuhi, maka dia harus mendalamkan pantai alamiahnya. Jadi batuannya itu di dredging. Itu disebut sebagai capital dredging. Jadi ini saya sampaikan kenapa? Karena kalau ada pengerukan perairan pelabuhan misalnya, maintenance dredging dia tidak masuk dalam kategori ini.
tidak masuk. Ini yang masuk wajib AMDAL adalah di sini disebut sebagai capital dredging yang di atas 500.000 meter kubik. Kemudian dia masuk kategori A. Kemudian penempatan hasil keruk di laut juga sama, ada klasifikasinya. Pelabuhan, dermaga dalam konstruksi sheet pile atau open pile, jadi masih bolong-bolong begitu ya. Itu 10.000 meter persegi. Konstruksi masif itu tidak bolong-bolong, artinya padat. Ini ada besarannya. Oke, penahan gelombang. Nanti kalian bisa lihat satu persatu. Kita lihat yang sering kontak dengan wilayah kita. Teknologi satelit saya kira kita tidak akrab dengan kegiatan teknologi satelit. Pabrik roket nanti bisa dibaca ya. Perindustrian. Semen itu semua besaran gitu ya. Kemudian artinya semua besaran kalau mau bangun pabrik semen luasan berapapun dia wajib AMDAL. Pulp itu industri kertas, ini produksi 300.000 ton pulp per tahun. Kemudian ada petrokimia hulu, semua besaran. Kemudian kawasan industri semua besaran, jadi semua kawasan industri yang akan dibangun itu adalah semua besaran. Kemudian galangan kapal ada besarannya, propelan ada propelan semua besaran kategori A, peleburan timah hitam. Kemudian industri, nah ini industri-industri yang tidak disebutkan di 1 sampai 7 tadi. Misalnya industri sepatu, tadi kan tidak disebutkan ya di 1 sampai 7. Tidak disebutkan di 1 sampai 7, maka dia mengikuti aturan yang ada di dalam nomor 8 ini. Misalnya industri sepatu yang berada di wilayah kabupaten, maka besarannya harus di atas 30 lahannya ya, lahan, area. Berlokasi di luar kawasan industri. Area yang berada di wilayah kabupaten, misalnya di Kabupaten Kudus misalnya mau bikin industri sepatu, kalau luasannya hanya 20 hektar, berarti kewajibannya hanya cukup menyusun UKL-UPL. Tapi kalau luasan lahannya 32 hektar, maka dia harus menyusun AMDAL. Kategorinya C, jadi dianggap tidak kompleks begitu. Pekerjaan umum, bendungan, tinggi bendung 15 meter, sebentar ya. Bendungan ini masih terkait dengan bendungan, embung, bendung baru. Silahkan nanti Anda bisa jaringan irigasi yang terkait dengan kita. Sudah pencetakan sawah, pengembangan rawa, reklamasi rawa, pengaman pantai, normalisasi sungai. Jadi banyak sekali banjir kemarin ini. Banyak kan kejadian banjir, kalau memang pemerintah kemudian berencana untuk melakukan normalisasi sungai, jadi mengembalikan kapasitas sungai, maka nanti bisa kena wajib AMDAL kalau panjangnya di atas 5 km atau volume pengerukannya di atas 500.000 meter kubik. Ini yang di kota metropolitan atau kota besar. Jadi panjang wajib AMDAL antara di Jakarta dengan di Kabupaten Jepara berbeda. Ya, kalau di Jakarta relatif lebih pendek, kalau misalnya di Kabupaten Jepara atau Kabupaten Kudus dan wilayah kota sedang misalnya, maka kewajiban wajib AMDAL-nya lebih longgar. Tetapi kalau dilihat dari jumlah volume pengerukannya sama, 500.000 meter kubik. Di pedesaan juga demikian, 15 km. Bikin jalan tol, ini juga ada kriterianya. Mana yang wajib AMDAL, jalan, pelebaran jalan, subway, pembangunan subway, underpass, terowongan, flyover. Nah ini kita ya, sampah. Pembangunan TPA sampah domestik dengan menggunakan sistem kontrol landfill atau sanitary landfill, itu kalau menggunakan lahan di atas 10 hektar, jadi barang itu misalnya sekarang belum dibangun dan sekarang mau dibangun dengan luasan kurang lebih 40 sekian hektar, dia jelas wajib AMDAL.
kapasitas totalnya jelas di atas 100.000 ton. Jadi kalau luasannya di bawah 10 hektar tetapi kapasitasnya 101 ton, maka dia wajib AMDAL. Sebaliknya kalau kapasitasnya hanya 90.000 ton tetapi luasannya 11 hektar, maka dia wajib TPA ya. TPA sampah yang sistem kontrol landfill maupun sanitary landfill. Kemudian TPA di daerah pasang surut, ini semua besaran. Jadi misalnya Kota Semarang itu bagian utaranya mau dibikin TPA. Maka walaupun dia hanya 1 hektar, wajib AMDAL. Karena di sini disebutkan bahwa TPA di daerah pasang surut itu adalah wajib AMDAL semua besaran, untuk semua besaran. Pembangunan transfer station masih terkait dengan sampah, dengan kapasitas 500 ton per hari. Pembangunan stasiun pengalian antara itu ya, stasiun transportation, maka dia wajib AMDAL. Instalasi pengolahan sampah terpadu, kalau kapasitasnya 500 ton per hari, dia masuk kriteria wajib AMDAL. Pengolahan dengan insinerator, sampah ya, sampah pengolahan dengan insinerator, itu 50 ton per hari. Composting plant, jadi kapasitasnya 500 ton per hari. Air limbah domestik, pembangunan instalasi pengolahan lumpur tinja atau IPLT, itu luas atau kapasitasnya sekian, 2 hektar atau 50.000 meter kubik per hari. Kalau di bawahnya berarti wajibnya UKL-UPL. Instalasi air limbah domestik termasuk fasilitas penunjangnya, itu kalau luasannya di atas atau sama dengan 6 hektar, beban organiknya 2,5 ton per hari. Kemudian sistem perpipaan air limbah, jadi misalnya seperti di Denpasar begitu ya, menggunakan instalasi pengolah air limbah terpadu, kan otomatis perlu sistem perpipaannya. Ini kalau luas layanannya di atas 500 hektar, atau debit air limbah yang disalurkan di pipa tersebut sampai melebihi 6.000 meter kubik per hari, maka dia wajib menyusun AMDAL. Saluran drainase, saya kira masih terkait dengan kita ya, drainase di kota besar dan kota sedang masing-masing 5 dan 10 km. Jaringan air bersih juga masih terkait dengan kita, distribusi di atas 5.000 hektar, pipa transmisi 40 km, jadi itu wajib AMDAL. Kemudian ini bidang perumahan dan permukiman, saya kira nanti bisa dibaca. Nah, tadi yang PU ya, yang banyak terkait dengan kita, terkait dengan sampah dan limbah. Kemudian ini pertambangan, kalau sekarang energi dan sumber daya mineral, nanti silahkan bisa dibaca, ini batas-batasnya, pengolahan, eksploitasi, dan lain sebagainya, penambangan di laut, minyak gas bumi. Jadi listnya banyak sekali di sini terkait dengan mana-mana yang wajib AMDAL dan mana-mana yang masuk UKL-UPL. Otomatis kalau di luar ini otomatis masuk di UKL-UPL. Yang disebutkan di sini adalah kegiatan-kegiatan yang wajib AMDAL berdasarkan besarannya, bisa kapasitas. Ini termasuk bidang pariwisata, kawasan pariwisata semua besaran, lapangan golf semua besaran. Nuklir saya kira kita tidak terkait dengan ini sekali begitu ya. Nuklir. Kemudian B3 mana? Masih ada satu lagi B3 begitu ya. B3. Ini bagian kita juga ini ya, pengelolaan limbah berbahan berbahaya dan beracun. Pengelolaan LP3, limbah bahan berbahaya dan beracun. Jadi industri pengolahan limbah B3 menggunakan 2 kombinasi atau lebih, pemanfaatan dan pengolahan penimbunan semua besaran. Kemudian pemanfaatan limbah B3 semua besaran. Jadi pemanfaat limbah B3 sebagai bahan baku semua besaran. Semua besaran banyak ya, limbah B3 hampir semuanya adalah semua besaran. Nanti silahkan bisa nah ini pengolahan sampah secara termal.
Insinerasi begitu ya, insinerasi contohnya yang digunakan untuk membangkit listrik tenaga sampah PLTSA, kalau kapasitasnya mencapai 50 ton per hari atau di atasnya wajib menyusun AMDAL. Penimbunan limbah B3 semua besaran, jadi B3 ini hampir semuanya semua besaran. Baik, jadi itu kurang lebih adalah gambaran penapisan. Salah satu metode penapisan yang digunakan untuk menentukan apakah sebuah rencana usaha dan atau kegiatan itu masuk sebagai kegiatan yang wajib AMDAL atau bukan. Cara yang paling gampang adalah yang paling mudah adalah dengan melihat lampiran 1 tadi, Permen P38 2019. Nanti silahkan kalau Anda atau siapapun yang memiliki rencana untuk melakukan usaha dan atau kegiatan tertentu, tinggal melihat di lampiran 1 tadi, di lampiran tadi, list tadi, tabel tadi, bisa dilihat apakah kegiatannya termasuk kegiatan yang wajib AMDAL atau bukan. Gampang. Kalau besarannya diketahui, pasti bisa di cross check-kan apakah dia wajib AMDAL atau bukan. Baik. Sampai di penapisan ada yang mau disampaikan? Silakan. Sudah cukup jelas? Sudah, Pak. Ya, jadi tinggal lihat saja listnya itu. Walaupun sebenarnya ada beberapa ketentuan yang lain lagi, misalnya begini. Kegiatan yang berada di dalam kawasan lindung atau berbatasan langsung dengan kawasan lindung, itu yang cukup penting ya, yang di luar list tadi. Misalnya begini, contohnya tadi kan kalau kita bangun gedung, apakah itu apartemen, hotel, atau kantor, atau apapun itu, begitu ya. Kalau di atas 10.000 meter persegi kan rules-nya adalah wajib AMDAL, gitu ya. Kalau di bawahnya berarti wajibnya hanya cukup menyusun UKL-UPL. Jadi misalnya Pak, saya mau bangun gedung di bawah dengan luasan 6.000 meter persegi. Maka jelas kalau kita melihat dari lampiran tadi, kewajibannya secara mandiri si gedung itu adalah cukup menyusun UKL-UPL. Tapi Pak, gedung saya atau hotel saya mau saya letakkan di dalam hutan alam primer yang tempat di Kalimantan misalnya, ekstrim ya. Di Kalimantan supaya nanti wisatawan itu dekat dengan habitatnya orang hutan misalnya begitu. Dia mau bangun di situ. Nah, kalau itu ditetapkan sebagai kawasan lindung, maka walaupun dia besarannya hanya UKL-UPL, tetap diwajibkan untuk menyusun AMDAL. Itu spesifik ya, artinya bahwa semua kegiatan pada dasarnya, semua kegiatan yang berada di dalam kawasan lindung itu wajib menyusun AMDAL, meskipun berdasarkan lampiran Permen LHKP 38 tadi, dia sebenarnya kewajibannya dari sisi besaran atau kapasitas hanya cukup menyusun UKL, UPL. Bisa dipahami ya? Jadi kawasan lindung itu spesifik. Jadi walaupun dia menyusun besarannya UKL, UPL, tetapi kalau berada di dalam kawasan lindung, atau berbatasan langsung dengan kawasan lindung, maka kewajibannya menjadi kewajiban menyusun AMDAL. Baik, saya kira ini hanya sekedar informasi untuk slide yang ini bahwa ada beberapa pihak yang menentukan mutu daripada dokumen AMDAL, begitu ya. Tentu saja dari penyusunnya, dari pelaku usahanya, kemudian dari pemrakarsa itu sekarang istilahnya, nah ini ada perbedaan lagi ya. Kalau dulu disebut sebagai pemrakarsa, sekarang disebut sebagai pelaku usaha. Kemudian kompetensi penilainya, penilai sekali lagi, penilai dulu disebut komisi penilai AMDAL atau KPA, sekarang disebut sebagai tim uji kelayakan. PP 2221 sudah saya share ya di Teams ya.
Nanti dicek coba. Kalau sepertinya saya sudah share itu. Kalau memang belum, tolong saya bisa diingatkan nanti saya share di Teams supaya kalian bisa. Belum ada. Belum ada? Oke deh, nanti habis ini saya share supaya Anda bisa pelajari bahwa PP itu merubah beberapa hal begitu ya. Utamanya sih kalau saya baca begitu memang masih terkait dengan istilah, kemudian yang agak signifikan proses penilaiannya. Tetapi kalau proses penyusunan dan lain sebagainya masih relatif sama ya, 11-12 begitu. Nah, ini adalah dokumen yang dihasilkan pada saat kita menyusun AMDAL. Ini masih sama, kerangka acuan, ANDAL, dan RKL, RPL. Prinsipnya 3 dokumen ini ya, dari dulu sampai sekarang di PP yang baru ini pun masih sama, bahwa yang dihasilkan adalah kerangka acuan atau KA, ANDAL, dan RKL, RPL. Hanya di PP sekarang istilahnya adalah formulir kerangka acuan, begitu ya, bukan. Dulu di PP yang 27 2012 tiga-tiganya disebut sebagai dokumen. Tetapi di dalam PP yang baru itu khusus untuk kerangka acuan disebut sebagai formulir. Ini apa? Karena ada proses penyederhanaan begitu ya. Dianggap bahwa dokumen KA dulu terlalu berat dan terlalu lama, terlalu kompleks, maka disederhanakan dengan salah satunya memberi julukannya itu bukan dokumen tetapi formulir. Jadi lebih sederhana. Nanti akan saya tunjukkan di belakang begitu ya. Yang penting Anda tahu konsepnya dulu, bahwa sistematikanya pun mengalami perubahan begitu ya. Sistematikanya pun mengalami perubahan. Jadi tetapi pada prinsipnya masih sama, yang dihasilkan adalah KA, kerangka acuan, ANDAL, dan RKL, RPL. Sama seperti kalian ya, proses TA. Proses tugas akhir itu menghasilkan paper apa saja sih? 1 UGB, 2 proposal, yang ketiga adalah TA-mu. Ini sama lah kurang lebih. Tetapi peruntukannya beda, tetapi konsepnya sama, bahwa ada proses yang dilakukan dan setiap tahapan proses itu menghasilkan output tertentu. Jadi kalau kalian prosesnya dimulai dari UGB, ada outputnya kan, usulan garis besar. Kemudian dilanjutkan dengan proses penyusunan proposal. Outputnya apa? Proposal. Kemudian ada proses selanjutnya adalah penyusunan tugas akhir. Outputnya apa ya si tugas akhir itu? Kalau di kalian, di kita begitu ya, di kampus. AMDAL pun juga demikian, masing-masing tahapan itu, proses itu menghasilkan luaran begitu ya, menghasilkan luaran yang berbentuk kalau dulu semua disebut dokumen, kalau sekarang salah satunya disebut formulir, yaitu yang kerangka acuan. Jadi kerangka acuan itu kalau di kita itu sama dengan proposal yang kalian susun begitu ya. Isinya adalah ruang lingkup, termasuk metode dan lain sebagainya. Kan proposalmu juga begitu ya. Tujuan penelitian, tujuan perencanaan kalau sekarang, tujuan perencanaan, lingkup perencanaan, manfaat, termasuk kalau di kamu sih ada, di kalian ada pustaka ya, kalau di sini tidak ada, tetapi ada metode sama, di kerangka acuan pun juga ada metode yang akan digunakan. Jadi sama seperti proposal. Nah, ANDAL itu posisinya sama seperti TA-mu, sudah ada analisis, ada telaahan secara cermat, mendalam. Kalau ini definisinya ya, tentang dampak penting. Jadi hitung-hitungannya itu ada di ANDAL. Kalau KA itu proposalnya, ANDAL itu TA-mu. Jadi proses hitung-menghitung, proses menghitung dampak itu ada di dalam ANDAL. Jadi dampak, nanti mungkin saya tunjukkan beberapa contoh begitulah. Hitung-hitungannya itu di AMDAL. Sedangkan secara khusus, dokumen AMDAL itu menghasilkan yang disebut sebagai RKL, RPL. Sebenarnya muaranya sih ini ya. Rencana penanganan dampak. RKL itu singkatannya Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup. Walaupun kependekannya adalah RKL, tetapi pada saat dipanjangkan, dia menjadi Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup
atau RKL. K-nya itu dari kata kelola, gitu ya. Kalau P itu dari kata pantau, kepanjangannya adalah rencana pemantauan lingkungan hidup. Sebenarnya dari sini, AMDAL itu inginnya mencapai ini begitu ya. RKL itu fungsinya, isinya adalah rincian mengenai tata cara pengelolaan dampak dari semua dampak yang dihasilkan. Begitu ya, dikelola seperti apa begitu ya. Misalnya pembangunan, gampang gedung lagi lah biar kalian gampang membayangkan. Bangun gedung itu kan ada dampak terhadap pada saat konstruksi misalnya ya. Dampak terhadap bising, ada dampak getaran, ada dampak terhadap banjir, ada dampak terhadap sosial, misalnya masyarakatnya pada nggak setuju, pada protes, ada dampak terhadap lalu lintas karena mobilisasi material, mobilisasi alat, datengin bahan bangunan, mendatangkan cor beton dan lain sebagainya, ngirim besi, ngirim tiang pancang dan lain sebagainya, itu kan ganggu lalu lintas. Di operasional pun demikian, misalnya apartemen itu isinya sekian ribu unit. Nanti kalau semuanya membawa kendaraan, mobil, nanti akan ada dampak lalu lintas, ada dampak emisi yang dihasilkan dari kendaraan itu, dan lain sebagainya. Itu hanya contoh saja dampak-dampak yang muncul pada saat kita membangun dan mengoperasionalkan sebuah apartemen. Lah, bagaimana cara mengelola dampak-dampak tersebut, cara meminimalkan atau bahkan menghilangkan, itu dituangkannya di dalam RKL. Jadi rencana. Oh, nanti bising itu akan saya kelola dengan seperti ini. Getaran itu akan saya kelola dengan seperti ini. Dampak lalu lintas akan dikelola dengan seperti ini. Itu muncul di dalam RKL. Secara rinci begitu, operasional dan rinci. Satu persatu masing-masing dampak itu dikelola dengan metode yang seperti ini. Kalau pemantauan itu memantau komponen lingkungan yang terkena dampak. Jadi bisingnya dipantau, kualitas air sungainya dipantau, kualitas air limbahnya dipantau, kualitas udaranya dipantau, tingkat kemacetannya dipantau, dan seterusnya. Itu masuk di dalam RPL atau Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup. Semuanya dituangkan di sana. Dan RKL RPL itu mengikat secara hukum, wajib mengikat secara hukum. Nanti pelaku usaha atau dulu disebut pemrakarsa akan bertanda tangan di atas materai yang isinya adalah surat pernyataan bahwa saya akan melaksanakan, prinsipnya ya, saya akan melaksanakan segala ketentuan yang tertuang di dalam dokumen RKL RPL ini. Jadi kalau getaran misalnya sampai menyebabkan terjadinya kerusakan rumah-rumah yang ada di sebelahnya karena proses pemancangan begitu ya. Kalau di situ disebutkan bahwa akan melakukan perbaikan terhadap keseluruhan kerusakan bangunan yang disebabkan oleh kegiatan konstruksi. Misalnya RKL-nya bunyinya begitu. Nanti kita tanda tangan di atas meterai ya, kalau misalnya bangun apartemen, pakai pancang, tiba-tiba rumah di sebelahnya itu ambruk karena getarannya yang tinggi, ya si pemrakarsa harus bertanggung jawab sesuai dengan RKL bahwa akan memperbaiki semua kerusakan. Itu contoh ya, contoh RKL dan keterkaitannya dengan kesanggupan untuk melakukan pengelolaan. Sampai di sini ada pertanyaan terkait dengan dokumen AMDAL. Jadi kerangka acuan itu proposal. Intinya isinya adalah lingkup dan metode yang akan digunakan. Jadi tipikalnya sama seperti proposal yang kalian buat gitu. Kemudian AMDAL itu adalah hitung-hitungannya, ngitung bisingnya sampai berapa, udaranya nanti jadi seperti apa. Nanti kita lihat telaahan secara cermat gitu ya. Kemudian RKL itu untuk merumuskan pengelolaannya seperti apa. Dan RPL itu adalah digunakan untuk memantau kualitas lingkungan hidup yang terkena dampaknya, begitu ya, terkena dampak.
Ada pertanyaan, silahkan. Cukup jelas? Atau bingung? Jelas, Pak. Jelasnya ragu-ragu. Kalau ada yang mau disampaikan, disampaikan ya. Nah, ini saya kira sudah ya kemarin bahwa AMDAL mengingatkan sekali lagi disusun oleh Polmarakarsa, sekarang namanya pelaku usaha, begitu. PP 27 2012 bisa diabaikan, tetapi prinsipnya sama, disusun pada tahap perencanaan dan harus sesuai dengan tata ruang. Saya kira itu menjadi satu acuan yang masih sama dan itu mutlak. Tidak bisa ditawar begitu ya, itu mutlak. Kemudian ini adalah dokumen, sekarang sekali lagi bahwa istilahnya menjadi formulir kerangka acuan. Formulir kerangka acuan. Ini kemarin juga sudah ya, bahwa menyusun AMDAL itu sebenarnya dilakukan oleh pemrakarsa atau pelaku usaha lah. Saya mulai biasakan menyebut pelaku usaha ya. Dulu nama pemrakarsa itu sudah mendarah daging dari dulu sampai kemarin. Sekarang diganti sejak OSS itu berubah menjadi pelaku usaha. Pelaku usaha bisa menyusun dokumen AMDAL-nya sendiri jika mampu begitu ya, dari sumber daya, atau bisa melibatkan pihak lain, bisa penyusun perorangan, minggu lalu sudah saya jelaskan ya, atau penyusun yang tergabung di dalam konsultan. Itu kalau konsultan khusus AMDAL dia punya nama khusus namanya LPJP begitu ya. Lembaga Penyedia Jasa Penyusun AMDAL. Lengkapnya sih LPJP AMDAL. Lembaga Penyedia Jasa Penyusun Analisis Mengenai Dampak Lingkungan. Kalau dulu sebelum Undang-Undang 32 memang konsultan tidak wajib memiliki sertifikasi, tidak wajib terregistrasi begitulah. Semua konsultan bisa menyusun AMDAL sepanjang punya tenaga ahli yang memenuhi syarat. Dulu yang dipersyaratkan hanya tenaga ahlinya. Konsultannya tidak dipersyaratkan beregistrasi. Sekarang dua-duanya. Ya konsultannya harus terregistrasi, tenaga ahlinya harus memiliki kompetensi gitu ya. Jadi dua-duanya sekarang. Sejak Undang-Undang 32 2009. Jadi sampai sekarang masih sama. Jadi ini termasuk bagian yang tidak terubah selain pemrakarsa disebut sebagai pelaku usaha. Sedangkan yang lain, ketentuan untuk menyusun ini masih sama, bisa disusun sendiri oleh pelaku usaha, bisa meminta bantuan pihak lain yaitu konsultan atau LPJP atau tenaga penyusun perorangan. Jadi tidak tergabung dalam konsultan atau LPJP manapun, tetapi berdiri sendiri sebagai penyusun perorangan. Nah, ini mungkin akan saya jelaskan minggu depan. Kita sudah mulai masuk dalam substansi KA begitu ya. Substansi KA dan penilaiannya. Ada pertanyaan sebelum kita akhiri pertemuan kita pada pagi hari ini? Permisi Pak Ika. Yuk. Perkenalkan saya Putra Pak, tetapi bukan tentang dokumen lingkungan Pak. Tentang apa nih? Absen? Saya belum absen Pak. Iya, Pak. Selain absen? Ada yang tanya selain absen? Tidak ada? Belum, Pak. Oke. Kalau belum ya sudah. Kita ngurusin absen sekarang. David Revalino ada? Tidak ada ya. Diva Adam? Tidak ada. Putra tadi ya, barusan ya, Adinda Putra Yono, betul? Benar Pak. Oke. Sah ya. Ayun? Baik Pak. Terima kasih. Ayun dari Wahid Utami? Ada? Ada Pak. Mana? AU ini ya. Ayun dari, oke. Sah. Sambil dicek ya, siapa tahu nggak connect.
Vera. Vera Meilasari? Nggak ada. Dwi Pagaluh? Tidak ada. Ini ada semua. Naufal. Ada Pak Hadir. Mana Naufal? Saya. Hadir Pak Hadir. Ya. Nah. Udah sah ya. Ini Dimas. Hadir Pak. Dimas hadir Pak. Mana Dimas? Hadir. Oke. Udah sah ya. Baik, ada yang belum sudah hadir tetapi tidak absen? Belum absen maksud saya. Sudah semua? Walaupun di sini hadir 43 tetapi yang ada di sini hanya 36. 35 berarti ya. 36 itu termasuk saya. Yang lain kemana? Ya sudah, tidak apa-apa. Saya tidak akan ngecek satu persatu begitu ya. Karena akan melelahkan. Tanggung jawab kalian sendiri begitu. Baik, kalau begitu kita akhiri pertemuan kita pada pagi hari ini. Insya Allah kita ketemu lagi minggu depan di waktu dan hari dan waktu yang sama dan jam yang sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Banyak Pak. Mas, baik. Sama-sama.